Selamat datang di channel Caronyo. Dalam video kali ini kita akan membahas perekam layar gratis, tanpa batasan durasi, dan juga tanpa watermark. Kita akan bahas pengaturan penting agar hasilnya bisa bagus tanpa blur. Aplikasi yang pertama adalah Focoscreen. Aplikasi ini bersifat open source, alias gratis digunakan oleh siapa saja. Beginilah tampilan halaman beranda Focoscreen. Simpel sekali. Pada bagian kiri halaman ada menu-menu utama, yaitu pengaturan layar, pengaturan kamera, pengaturan kursor, pengaturan screenshot, dan juga pengaturan kombinasi tombol keyboard. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari pengaturan layar. Untuk pengaturan layar, kita bisa mengatur area rekaman, apakah full screen atau hanya area tertentu saja. Jika ingin full screen, cukup klik radio button di sampingnya. Jika hanya ingin merekam area tertentu, silakan klik radio button di kiri pilihan area, selanjutnya tinggal atur batas area yang ingin direkam. Berikutnya pengaturan magnification. Pengaturan ini bisa kita aktifkan jika kita memerlukan penyorotan area tertentu yang lebih spesifik. Ada 3 pilihan bentuk pembesaran yang bisa diatur besar kecilnya. Berikutnya, kita bisa mengatur waktu hitungan mundur sebelum perekaman dimulai. Saya biasa mengaturnya hanya 3 hitungan. Pada tab berikutnya, bergambar mikrofon, kita bisa mengatur cara input suara, bisa dengan stereo mix, bisa juga dengan mikrofon, atau juga mengaktifkan kedua-duanya. Dan tab selanjutnya pengaturan video. Di sini kita mengatur frames, saya tidak terlalu mengerti artinya, hanya saja setelah saya utak-atik, semakin besar angkanya, semakin bagus tampilan video hasil rekaman. Tapi ukuran video agak sedikit lebih besar. Sebaliknya, untuk quality, justru semakin besar angkanya, semakin buram hasilnya. Jadi saya bikin jadi angka 1. Kita dapat memilih format video hasil rekaman dengan menu drop-down yang disediakan. Pada tab berikutnya ada pengaturan batas penggunaan memori. Jadi angka yang kita pilih merupakan batas ukuran maksimal rekaman layar. Jika sudah sampai batas tersebut, maka perekaman akan dihentikan otomatis. Mungkin mencegah harddisk kita kepenuhan kali. Pada tab ini kita bisa mengatur lokasi khusus penyimpanan rekaman. Kita pindah ke tab bergambar jam. Di sini ada pengaturan waktu. Kita bisa set penghitung waktu. Dan juga mengatur batas maksimal waktu rekam. Jika perekaman menghabiskan batas waktu tersebut, perekaman akan dihentikan otomatis. Selanjutnya kita pindah pada menu kamera webcam. Menu ini untuk mengatur video kamera depan. Jika kita ingin merekam layar sekaligus menampilkan video kita bisa langsung aktifkan dengan mencentang checkbox. Kita juga dapat mengatur apakah video depan berbentuk segi 4 atau bulat. Lebar video juga bisa diatur sesuai keinginan. Selanjutnya pengaturan kursor. Kita bisa mengaktifkan warna sentuhan kursor. Ini akan memudahkan penonton video untuk melihat saat kita mengklik bagian tertentu. Dan warna halo, mungkin untuk memudahkan penonton video menemukan di mana kursor kita berada. Lanjut lagi ke menu screenshot. Di sini kita bisa memilih format hasil screenshot. Kita juga bisa mengatur lokasi penyimpanan dengan mengklik titik 3 di samping kanan, lalu menentukan lokasi penyimpanan yang kita mau. Menu berikutnya adalah pengaturan shortcut atau kombinasi tombol keyboard. Kalau saya tinggal mengikuti pengaturan defaultnya saja. Itulah beberapa pengaturan dalam Focoscreen. Kalaupun kita tidak ingin mengutak-atiknya, dan mengikuti pengaturan standar aplikasi, hasilnya pun sudah cukup bagus. Untuk mulai merekam layar, kita cukup kembali ke menu layar, bergambar monitor. Di bar bagian bawah, ada tulisan Start, dan juga Stop. Sekarang ayo kita coba merekam layar. Nah, hitungan mundur sudah dimulai, sekarang kita bisa meminimis halaman Focoscreen agar tidak ikut terekam. Saya sudah menggabungkan hasil rekaman dengan Focoscreen, inilah hasil rekamannya. Tidak terlihat buram. Tulisan sangat jelas terbaca. Ukuran font sekarang adalah 11. Bahkan jikapun huruf diperkecil menjadi ukuran 8, tulisan tetap bisa terbaca dengan baik. Ayo kita buktikan.
Perlu dicatat, video ini sekarang dalam resolusi 720p. Masih terbaca bukan? Sangat amazing untuk ukuran rekam layar gratisan, begitu menurut saya. Tapi kalau ada yang tahu perekam gratis yang lebih baik, silakan kasih tahu di komentar, oke kan Mas Bro? Untuk menghentikan perekaman kita tinggal klik stop. Dan untuk melihat hasilnya kita bisa klik menu folder. Disinilah hasil perekaman layar tersimpan. Sekian untuk aplikasi pertama. Kita akan lanjut pada aplikasi kedua. Aplikasi kedua lebih keren lagi karena menyediakan banyak fitur. Selain hasil perekaman layar yang berkualitas. Yap, namanya ShareX. Dan beginilah tampilan halaman berandanya. Kita langsung disuguhkan dengan shortcut-shortcut yang memudahkan proses perekaman layar. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, aplikasi ini menyediakan banyak fitur, bukan hanya perekam layar saja. Ada menu tangkapan foto layar atau screenshot, dengan banyak pula variasi. Bisa screenshot full screen, screenshot window saja. Dan, kerennya aplikasi ini juga menyediakan screenshot panjang bergulir. Atau scrolling capture. Fitur-fitur ini bisa kita coba masing-masing nanti, setelah install aplikasinya. Sekarang kita fokus dulu pada pengaturan perekam layar. Pada menu application setting, kita bisa merubah bahasa default ini menjadi bahasa Indonesia. Atau bahasa lain jika mau, banyak bahasa yang bisa dipilih. Untuk mengaktifkan bahasa yang dipilih, aplikasi ini perlu direstart. Jadi kita klik saja OK. Proses restartnya tidak terlalu lama, tentu saja akan otomatis terbuka kembali. Selanjutnya kita buka pengaturan tugas, lalu pilih menu perekam layar. Di sini kita bisa mengatur FPS perekam layar. Boleh saja dibiarkan default. Tahu kalau saya, setelah beberapa kali uji coba, angka 60 menghasilkan rekaman yang terbaik. Kemudian kita klik opsi perekam layar pada bar atas. Di sini kita bisa mengatur saluran suara masuk, apakah dengan stereo mix atau mikrofon. Selama saya menggunakan aplikasi ShareX ini, hanya itulah pengaturan yang perlu dilakukan. Menu-menu lain bisa kita coba masing-masing. Sekarang ayo kita coba lakukan perekaman layar, dan kita lihat hasilnya. Untuk mulai melakukan perekaman, kita gunakan kombinasi tombol Shift dan Print Screen, tekan dua tombol itu bersamaan. Jika dua tombol sudah kita tekan, akan muncul opsi untuk mengatur area rekam. Tinggal tekan dan tahan tombol kiri mouse, lalu seret dan pilih bagian layar yang ingin kita direkam. Nah, sekarang perekaman sudah dimulai. Ini adalah hasil perekaman tadi. Sudah saya kombinasikan di sini. Tulisan hasil perekaman jelas terbaca, tidak blur. Menurut saya sudah sangat bagus meskipun direkam menggunakan aplikasi gratisan. Tulisan dengan huruf-huruf kecil pun masih terbaca dengan baik. Bahkan jika huruf-hurufnya kita perkecil menjadi 8, tulisan pada rekaman masih terbaca dengan baik. Tidak ada patah dan buram. Focus Screen dan ShareX ini sangat keren. Bisa membantu saya dalam membuat video-video tutorial, baik yang saya upload di YouTube, maupun yang saya gunakan untuk tutorial offline. Untuk menghentikan perekaman tinggal klik C, T, R, Liter, Shift dan tombol Print Screen secara bersamaan. Jika proses perekaman sudah selesai, maka akan muncul notifikasi di sudut kanan bawah. Kita bisa langsung mengkliknya untuk menonton hasil rekaman. Demikian review aplikasi kedua, ShareX. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana mendapat kedua aplikasi tersebut. Untuk mendapatkan aplikasi Focus Screen, ketikkan saja namanya di bar pencarian browser. Lalu pilih Volkoh.de. Aplikasi ini gratis dan ternyata selain bisa digunakan untuk Windows, bisa juga untuk laptop dengan sistem operasi Linux. Untuk mendapatkan aplikasi, buka tab Download. Di sini ditampilkan daftar versi aplikasi dari yang terbaru sampai terjadul. Nampaknya sudah ada versi baru, tapi masih versi beta atau pengembangan.
Saya lebih memilih versi sebelumnya. Cukup klik versi yang diinginkan, maka proses download akan dimulai. Ukuran file hanya 70-an megabit saja. Selanjutnya, untuk mendapatkan aplikasi ShareX, kita juga cukup mencarinya di browser. Setelah halaman webnya terbuka, akan tampil daftar aplikasi. Aplikasi terbaru adalah ShareX versi 15.0. Kita tinggal memilih format penginstalan yang sesuai. Apakah yang berformat exe atau dalam zip folder? Demikianlah pembahasan dua aplikasi perekam layar open source kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi rujukan apakah saudara semua akan memilihnya atau memilih aplikasi lain yang dirasakan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Dan, sampai jumpa lagi.